Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resepa Putra Wijaya dari kelas TNI 3C dengan NPM 24782071. Di sini saya akan membuat video hands-on Cisco Packet Tracer pada modul 7.4.1 yaitu tentang implement DHCP versi 4. Ya, di sini terdapat sebuah topologi yang dimana ada 3 router dan 3 switch beserta ada 3 server dan juga 2 PC. Nah, di sini ada addressing table ya, yang dimana device-nya sudah diatur interface-nya, lalu IPv4 address-nya, dan subnet mask serta default gateway-nya masing-masing. Jadi, kita langsung saja, seperti device router 1, interface-nya untuk gigabit Ethernet 0/0 itu IP-nya 192.168.10.1. Lalu untuk subnet mask-nya, subnet mask pada umumnya yang normal 255.255.255.0. Lalu serial 0/0/0 itu IPv4 address-nya 10.1.1.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. Lalu router 2 untuk gigabit Ethernet 0/0 itu IP-nya 192.168.20.1 beserta subnet mask-nya. Lalu untuk G0/1 itu DHCP assign serial 0/1/0 serial 0/0/0 IP-nya 10.1.1.2 dengan subnet mask-nya sama yang dengan router juga yang serial. Nah, yang untuk serial 0/0/1 itu IP-nya 10.2.2.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.252. Router 3 gigabit Ethernet 0, IP-nya ini 30.1 dan subnet mask-nya sama. Lalu serial 010/0/1 pada router 3 itu IP-nya 10.2.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk PC1 dan PC2 IPv-nya IPv4 address-nya itu beserta subnet mask-nya itu DHCP assign dan juga default gateway-nya dan DNS server-nya IP-nya 192.168.20.254 dengan default gateway 192.168.20.1. Langsung aja kita masuk ke objektif. Di sini ada 3 bagian ya. Bagian pertama itu configure a router as a DHCP server. Lalu part 2, bagian keduanya configure DHCP relay. Lalu bagian ketiga itu ada configure a router as a DHCP client. Di sini kita langsung aja masuk ke instruction bagian ke-1 yaitu mengkonfigurasi router sebagai DHCP server. Langkah pertama di sini configure the exclude IPv4 addresses. Lalu create a DHCP pool on R2 for the R1 LAN dan create a DHCP pool or on router 2 for the router 3 LAN. Jadi pertama kita ke router 2 CLI, kita hidupkan dulu, lalu configure terminal, lalu kita IP DHCP excluded address 192.168.10.1 192.168.10.10. Lalu kita enter, lalu ini kita masukkan menjadi 30 dan ini menjadi 30, lalu enter. Selanjutnya kita membuat IP DHCP pool ya. Jadi IP DHCP pool router 1
LAN. Kita enter. Lalu masukkan networknya. Nah, networknya ini yang ini ya. 10. 192.168.10.0. Lalu 255.255.255.0. Lalu default routernya itu 192.168.10.1. Lalu DNS servernya masukin. Nah, ini untuk DNS servernya, IP-nya ada di table ya, yang ini. Nah, DNS server 192.168.20.254. Lalu kita enter, lalu exit. Hanya kita membuat lagi sebenarnya create a DHCP pool on R2 for the R3 LAN di IP DHCP pool R3 LAN, IP DHCP pool R3 LAN. Lalu masukkan networknya ini ya, 30. Network 192.168.30.255.255.0. Lalu enter. Lalu default routernya itu 192.168.30.1. Lalu DNS servernya 192.168.20.254. Lalu kita enter. Selanjutnya kita ke bagian kedua, configure DHCP relay. Step 1, configure R1 and R3 as a DHCP relay again. Lalu step 2-nya set PC1 and PC2 to retrieve IP addressing information from DHCP. Lalu bagian ketiga, configure router 2 as a DHCP client. Jadi kita langsung aja ke router 1. Kita hidup enable dulu, lalu configure terminal. Kita masuk ke interface G0/0 sesuai dengan router 1 ya. Nih, kita masukkan IP helper ini. IP helper address 10.1.1.1. Lalu kita masukin juga 1.2. Selanjutnya kita end. Kita ke router 3. Enable, lalu configure terminal. Setelah itu kita masuk ke interface G0/0. Masukin IP serial ini ya, 10 ini IP helper address. IP helper address 10.2.2.2. Enter. Lalu kita end. Di sini kita masuk ke router 2 lagi. Masuk ke interface G0/1. Lalu configure terminal dulu, lalu masuk ke INT G0/1. Lagi IP addressnya di DHCP. Lalu no shutdown. And lalu kita jangan untuk PC tadi IP-nya harus DHCP ya. Jadi kita ke PC, lalu ke desktop, IP configuration, kita ganti ke DHCP settingannya. Di sini sudah berhasil IP-nya, subnet mask-nya, dan juga default gateway-nya. Lalu kita ke PC 2, desktop,
IP configuration kita ganti ke DHCP. Nah, di sini sudah berhasil ya meminta IP DHCP-nya jadi successful. IP, subnet mask-nya, dan juga default gateway-nya serta DNS server-nya. Dan completion-nya juga sudah menjadi 100%. Mungkin segini saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.